Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Hari ini aku akan bahas buku Gentle Discipline karya Sarah Ockwell Smith. Kita mungkin sering mendengar orang tua yang berteriak, membentak, atau berbicara panjang lebar untuk menasihati anaknya. Tetapi sebenarnya hasilnya adalah nol, karena anak tetap saja tidak menurut atau bahkan melawan orang tua. Mungkin kita perlu belajar atau mengevaluasi dengan cara atau konsep gentle discipline. Jadi, daripada kita berantem atau teriak-teriak ke anak, lebih baik kita menyesuaikan perilaku kita kepada anak dengan perkembangan otak anak. Ini juga tentang menghormati dan juga bekerja sama dengan anak, bukan melawan mereka. Dalam gentle discipline ini tidak hanya anak-anak yang menjadi murid atau pembelajar, tetapi orang tua juga di sini posisinya menjadi seorang pembelajar. Kita perlu mengingat, guru terbaik tidak pernah berhenti belajar, dan hal yang sama berlaku untuk pengasuhan. Tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua akan terus belajar sepanjang waktu. Tidak selalu kok orang tua selalu benar, maka diperlukan keluasan dan juga kesabaran. Perbedaan besar antara mendisiplinkan anak dalam jangka waktu pendek untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang tua, dan mendisiplinkan anak dalam jangka waktu panjang untuk membuat anak menjadi orang yang diharapkan oleh orang tua di masa depan. Sebelum mendisiplinkan anak, orang tua harus selalu berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya harus mendisiplinkan anak? Apapun situasi yang sedang kita alami, sangat penting untuk memastikan bahwa kita bertindak secara sadar. Di sini, aku akan menjelaskan tentang 5 langkah disiplin dengan konsep gentle discipline, yaitu space, stay calm, tetap tenang, proper expectation, yaitu harapan yang sesuai, affinity with your child, kedekatan dengan anak, connect and contain emotion, menghubungkan dan menahan emosi, dan explain and set a good example, menjelaskan dan memberi contoh yang baik. Dalam mendisiplinkan anak, yang penting bukan hanya kata-kata, melainkan juga cara orang tua mengatakannya. Anak melihat orang tuanya sebanyak mereka mendengarkan. Jika orang tua berteriak, mereka pun akan berteriak dan menganggap teriakan itu sebagai hal yang normal. Tips bagi orang tua yaitu harus meluangkan waktu untuk kembali menjalin hubungan dengan anak. Lebih bagus jika dilakukannya setiap hari. Ada beberapa tips dari buku Gentle Discipline, yaitu 15 menit mengobrol sebelum tidur, atau 10 menit mengobrol selama sarapan, atau bisa juga menanyakan kabar anak pada sore hari. Jika orang tua menerapkan disiplin yang keras, anak-anak tidak akan lagi belajar bagaimana berempati. Mereka juga tidak terdorong untuk memperbaiki dirinya. Bahkan, perilaku membangkangnya akan bertambah lebih buruk. Nantinya, anak juga akan berpikir jika orang tuanya tidak peduli dan juga tidak sayang kepadanya. Salah satu metode gentle disiplin adalah pujian. Pujian ini adalah sesuatu yang efektif dan juga berefek pada perilaku baik anak, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita memuji anak. Yang pertama adalah spesifik. Pujian yang diberikan kepada anak harus spesifik. Misalnya, tidak hanya mengatakan bagus, tetapi kita juga harus mengatakan secara detail. Misalnya, aku suka gambar kucingmu dengan ekspresi yang kita tunjukkan yaitu ekspresi gembira. Kedua, berfokus pada usaha dan pembelajaran. Memuji usaha mereka dan berfokus pada apa yang sudah dipelajari, maka akan membantu anak untuk menumbuhkan pola pikir berkembang atau growth mindset. Memuji anak hanya prestasinya saja, maka anak tidak akan belajar tentang proses. Fokus pada bagaimana mereka bisa merefleksikan kesuksesan. Ini akan bermanfaat untuk masa depannya. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan. Kita juga bisa memuji dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Hal ini akan sangat membantu anak untuk memvalidasi dan juga menciptakan apresiasi di dalam hatinya. Dalam pengasuhan ini, kita juga memahami bahwa orang tua tidaklah sempurna. Pasti ada saat-saat orang tua meledak-ledak ketika memarahi anak. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu terimalah perasaan tersebut. Maafkan diri kamu dan tetaplah melangkah.
Bisa juga dengan berhenti sejenak atau merefleksikan diri, mencoba memahami dari mana asalnya emosi tersebut. Apa yang sebaiknya orang tua lakukan ketika hampir menyerah dalam pengasuhan? Yaitu meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri atau me time. Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Gentle Discipline karya Sarah Ockwell Smith. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.